Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang program mata kuliah pengembangan bahan ajar berbasis web, kelas biologi tahun ajaran 2020 semester genap. Minggu lalu kita sudah adakan kuis online pertama. Di sini Ibu akan review mengenai jawaban-jawaban adik-adik. Jadi ada beberapa soal yang akan Ibu buka-buka dan Ibu akan lihat-lihat, Ibu random ya siapa-siapa yang akan Ibu periksa, kemudian Ibu akan kupas kembali mengenai materi kuis online pertama ini. Mengapa Ibu sengaja lakukan review mengenai kuis online-nya? Karena Ibu mau mengukur sampai mana sih adik-adik ini paham dengan teori yang Ibu berikan, dengan praktikum-praktikum yang telah kita jalani dari beberapa minggu ini. Kurang lebih ada 4 kali pertemuan yang telah kita lalui dan ada sekitar 2 kali praktikum ya kalau nggak salah. Di sini Ibu akan lihat kuis online adik-adik yang sudah berhasil kuis online. Alhamdulillah banyak ya. Di sini Ibu lihat banyak sekali yang sudah melakukan kuis online 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Pada pertemuan kelima, adik-adik sudah berhasil melakukan kuis online pertama, dan bagi adik-adik yang belum kuis online pertama, silahkan diperbaiki nanti nilainya lebih adik-adik lebih perhatian lagi dengan jadwal yang Ibu buat. Di sini Ibu akan view back question kalian. Di sini minggu lalu Ibu masukkan ada 5 soal inti, di mana yang soal yang terakhir itu saya mau tahu gimana tanggapan kalian dengan cara metode pembelajarannya Ibu. Oke, kita view respon untuk kuis pertama. Di sini soalnya jelaskan pengertian psikologi. Terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Kita baca jawaban dari Agustinus. Di sini Agustinus menjawab bahwa psikologi ini merupakan jaringan sosial dan lingkungan belajar visual untuk sekolah K-12 dan lembaga sekolah tinggi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan berbagi konten akademik. Oke, bisa. Psikologi adalah salah satu LMS yang gratis, memungkinkan kolaborasi sekarang online antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, bahkan dengan orang tua. Benar banget ya, ini tepat banget sesuai dengan yang Ibu jelaskan, bahwa psikologi ini dia merupakan suatu LMS di mana free untuk digunakan, dan kolaborasinya itu bisa digunakan antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan bahkan orang tua bisa juga mengakses gimana jalannya anaknya ketika melakukan proses perkuliahan, tugas-tugasnya bagaimana. Oke, itu salah satu ya yang diungkapkan, dan itu benar. Ini menurut Arwen Auzelia. Oke, makasih ya Dek. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Ibu buka pertanyaan yang kedua itu jelaskan pengertian LMS. Oke, kita lihat lagi. Di sini Ibu pilih jawaban dari siapa ya? Jawaban dari Helen. LMS adalah wadah blended learning dalam psikologi untuk melakukan pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Benar. Jadi dengan adanya LMS ini, kita metode belajarnya itu sistem blended learning, di mana dalam psikologinya ini kita melakukan pembelajaran dimanapun kalian berada. Contohnya kalian berada di rumah atau berada di tempat wisata atau di mana saja, intinya kalian terakses dengan jaringan internet, maka kalian bisa melakukan atau mengikuti proses pembelajaran.
Oke, selanjutnya Ibu akan lihat jawaban dari Wahyu Ningsi. Wow, keren nih, panjang banget ya. Pengertian LMS adalah Learning Management System. Oke, jadi LMS ini kepanjangannya apa? Yaitu Learning Management System. Jadi Learning Management System ini kepanjangan dari singkatan LMS. Oke, benar. Adalah masih seputar software atau sistem dari komputer bagaimana tentang bimbingan atau kursus dalam bimbel secara online dan masuk pada program e-learning dan sistem penggunaan tentang dunia pendidikan untuk menuangkan materi pelajaran, diskusi, dan kolaborasi mahasiswa dan siswa terhadap dosen atau guru, serta menggunakan pelayanan berbagai fitur-fitur lengkap pendukung proses pembelajaran secara online, serta banyak kursus atau bimbingan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, menampung banyak orang, serta bisa memantau penilaian dari suatu pelatihan tugas ataupun kuis yang diadakan. Benar banget ya yang dikatakan Adek Wahyu Ningsi ini, bahwa LMS ini khususnya psikologi yang kita gunakan ini, dia bisa menampung materi-materi atau bahan-bahan ajar yang dari tahun berapa saja yang telah berlalu. Jadi itu masih terekap. Jadi sistem rekapannya itu betul-betul akurat. Ketika kita meminta siswa untuk mengumpulkan tugas dan ketika itu tidak on time maka terbaca late. Jadi sangat akurat jadinya. Dan otomatis juga mengurangi pengumpulan dalam bentuk hard copy. Oke, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari psikologi. Oke, kita buka lagi. Oke. Kita lihat siapa ya yang akan Ibu. Ini kita Nela, oke. Kelebihan dari psikologi, stay connect. Pengajar atau guru bisa mengatur segala kegiatan yang akan dilakukan kepada murid, baik pembaruan grup, course, serta memberi umpan balik pada peserta didiknya. Benar. Kemudian exchange class time, seorang siswa dapat melihat soal secara online, belajar mandiri, serta membentuk kelompok dengan temannya dimanapun dan kapanpun itu. Betul. Kemudian manage on the go, mudah untuk mengabsen siswa. Benar. Kemudian level iOS dan Android. Oke, benar ya, bisa diakses via iOS dan Android bisa, dan versinya pun gratis. Kemudian kelebihannya lagi bisa digunakan untuk memeriksa setiap kehadiran siswa. Benar, bisa. Kelemahannya, karena berbasis online, saat ingin mengakses psikologi membutuhkan internet. Iya, jelas ya, harus punya jaringan internet. Namanya juga blended learning ya, belajarnya. Kemudian tampilan dari menu home kurang interaktif, jadi saat pertama kali login atau mengakses psikologi mungkin sebagian dari kamu akan merasa bingung, kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di dalamnya. Oke, ya, karena di psikologi ini panduannya sih nggak tersedia di dalam website psikologi ini ya. Kita bisa searching di internet, di Google atau di YouTube ada. Kemudian bahasa yang digunakan juga kurang banyak sejenisnya, termasuk bahasa Indonesia belum tersedia. Ada kok bahasa Indonesianya, mungkin adanya nggak terlihat ya. Kemudian jika diakses pada mobile phone, konten tersedia kurang lengkap. Ya, biasanya sih kalau di kontennya itu ada yang terputus ya, untuk bagian gambar-gambarnya, tapi sekarang kan pengaturan Google Chrome itu sudah bisa ditampilkan dalam bentuk desktop, sisa di setting handphone pintarnya. Kemudian fasilitas untuk peserta didiknya juga kurang, lebih banyak fasilitas disediakan untuk guru atau pengajar. Iya, karena untuk peserta didik kan harus masuk sesuai dengan nomor akses kodenya masing-masing ya. Oke, makasih buat Nela atas jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk question keempat. Yang keempat ini
Questionnya, untuk membuat akun psikologi sebagai guru dan siswa harus mempersiapkan, jelaskan. Oke. Jadi kita lihat jawaban dari Merlin. Langkah-langkah untuk membuat psikologi pada guru dan siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masuk di Google Chrome, ketik psikologi.com, benar. Kemudian masuk di psikologi dan kemudian ada tulisan Learn More. Dan setelah itu ada di bagian atas tulisan menu, diklik. Setelah masuk di bagian bawah ada tulisan daftar, diklik dan muncul 3 pilihan, klik siswa, klik gabung, dan jika pada guru, klik guru pengajar. Setelah itu masukkan akses kode dan klik continue. Kelima, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, bla bla bla. Masukkan, kemudian yang terakhir sudah masuk, tinggal tunggu perintah guru. Benar ya, ini salah satu contoh-contohnya yang diungkapkan oleh Merlin dan saya yakin ini hasil dari praktikumnya Merlin ya. Gaya bahasanya bagus banget, menggunakan gaya bahasa sendiri ya, nggak copy paste gitu. Oke, itu pertanyaan yang bisa saya jawab dulu untuk question yang keempat. Jadi intinya sih di sini untuk membuat akun psikologi sebagai guru atau siswa, yang pertama kalian harus terhubung dengan akses internet. Kemudian yang kedua, kalian harus masuk ke link psikologi.com, dan yang ketiga, kalian harus memiliki email yang aktif. Dan yang keempat, silahkan mendaftarkan diri baik sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau sebagai siswa, kalian harus menerima akses kode dari guru kalian. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima, yaitu apakah psikologi ini akan membantu guru atau dosen dalam proses pembelajaran secara online? Kita lihat jawaban adik-adik. Saya bacakan lagi Cornelia Yuliana. Psikologi dapat membantu dosen atau guru karena sangat mudah dan menyenangkan dalam menggunakan akun ini. Selain itu, tugas-tugas yang tersimpan di akun psikologi juga tidak dapat hilang sehingga mempermudah para pengajar untuk memberi nilai kepada peserta didik. Iya, benar ya. Kalau di psikologi itu materi-materi dari tahun berapa saja, contohnya kalian mulai mengajar pada tahun 2017. Selama akun kalian tidak lupa user dan passwordnya, maka file itu akan tersimpan rapi di dalam psikologi kalian. Jadi nggak butuh tempat penyimpanan yang besar, contohnya seperti lemari, nggak butuh. Dan data-data kalian betul-betul rapi dan tidak akan hilang sedikit pun. Iya, sangat membantu sih ya kalau menurut saya, apalagi di era pandemik sekarang ini, dimana kita pada situasi pandemik ini kita butuh banget aplikasi atau wadah di mana tempat kita bisa berkumpul. Jadi psikologi juga salah satunya yang bisa kita gunakan sebagai blended learning. Pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, berikan tanggapan Anda cara mengajar dosen pengampu MK ini. Oke, ini nih jawaban yang paling Ibu tunggu-tunggu. Kenapa? Ibu minta kalian untuk memberikan tanggapan ke Ibu, karena Ibu butuh masukan agar untuk pertemuan berikutnya Ibu bisa memperbaiki diri Ibu, gimana Ibu bisa memberikan yang terbaik buat kalian dan kita sama-sama nyaman sih tentunya. Kita lihat pertanyaan Agustinus. Menurut saya di dalam mata kuliah ini juga sangat baik untuk membantu kami agar memahami cara kita membuat email. Menurut penilaian saya terhadap sangat baik ya Bu, karena sistem mengajar di dalam kelas juga baik karena Ibu suara lantang dan jelas. Wah, thank you banget Agustinus. Kirain Agustinusnya nggak suka karena suara Ibu terlalu besar ya mungkin. Kemudian tanggapan yang kedua,
Tanggapan saya cara mengajar das pengampu MK ini adalah ibu sangat memberikan motivasi buat saya untuk memanfaatkan psikologi ini sebagai cara belajar yang efektif, dan cara ibu mengajar ini luar biasa bagus dan sangat menarik buat kami sehingga kami termotivasi belajar dengan menggunakan psikologi. Pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terus selanjutnya, tanggapan saya tentang dosen ini, ibu sangat baik dan ketika menjelaskan membuat saya cepat tangkap, dan metode ceramah yang ibu gunakan juga sangat bagus karena ibu menggunakan bahasa yang sederhana dan membuat kita semua santai dan cepat tangkap. Dan mata kuliah ini sangat bagus karena dengan belajar bersama ibu sesuatu yang saya tidak tahu, saya berusaha sampai tahu dan itu sangat luar biasa bagi saya. Oke, thank you Norlince. Kemudian Nela. Dari beberapa pertemuan yang kita sudah laksanakan, kami lihat bahwa dosen pengampu sudah sangat baik dalam memberikan materi dan penjelasan. Dapat kita mengerti dengan baik, baik pertemuan secara tatap muka ataupun kuliah online seperti sekarang. Thank you, Nela. Kemudian Deborah, tanggapan dari saya yaitu mata kuliah ini sangat bagus dan menarik bagi kami, dan juga membantu dan meringankan kami untuk tidak kemana-mana. Mata kuliah ini sangat membutuhkan jaringan internet, tidak bisa gratis dibuka. Iya ya, saya nggak bisa ya. Selain itu, cara mengajar dosen dengan pembelajaran yang sopan, santai, dan cepat dimengerti oleh siswa atau mahasiswa. Thank you, terima kasih. Friends, saya sebagai mahasiswa, cara mengajar dosen yang saya pelajari adalah baik dan membuat paham tentang bagaimana cara mempelajari komputer yang baik dalam dunia pendidikan. Thank you. Kemudian Irmawati, mengajarnya sangat baik dan bisa membuat kita bisa mengerti cara membuat psikologi dan memahami. Oke, thank you. Sintike Meliana, sangat bagus, tapi lebih bagusnya kalau kita harus praktek. Kan udah praktek sayang, sudah berapa kali kita praktek ya, tapi nggak apa-apa. Thank you buat sarannya. Untuk pertemuan selanjutnya ibu akan lebih lagi untuk prakteknya agar lebih paham lagi ya. Tiara, cara mengajar baik dan menyampaikan materi dan mudah dipahami. Thank you. Menurut saya cara mengajar ibu sangat baik, di mana ibu selalu memotivasi kami dan ibu sangat profesional dalam mengajar di kelas kami. Ibu selalu menjelaskan, membimbing kami dari yang tidak tahu menjadi tahu. Bukti nyatanya kami dapat mengakses dan membuat akun psikologi ini. Thank you. Helen Muhammad Rizal, saya berterima kasih atas apa yang ibu mengajar dalam aplikasi psikologi, cukup baik dan jelas. Thank you. Novalina, kalau menurut saya ibu mengajar itu bagus, kita cepat mengerti dan paham tentang materi psikologi dan cara membuat akun di psikologi. Ibu telah mendidik kami dengan baik. Terima kasih. Kemudian Jelmi, saya sangat senang dengan cara mengajar dosen menggunakan model pembelajaran berbasis online sehingga saya dapat mengerti cara belajar menggunakan model pembelajaran berbasis online untuk kepentingan saya ke depan menjadi seorang pendidik. Thank you, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kemudian cara mengajar dari ibu dosen sangat siapa ini? Abigail. Cara mengajar dari ibu dosen sangat baik dan materi yang ibu dosen ajarkan untuk kami mahasiswa kami dapat pahami dengan baik. Karena materi yang kami belum tahu, maka kami akan bertanya kepada ibu dosen dan ibu kembali menjelaskan kepada mahasiswa. Tugas seorang dosen seperti itu ya. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Kemudian Wahyuningsih, tanggapan saya cara mengajar dosen pengampu mata kuliah ini adalah santai dan tidak kaku, tetapi tetap disiplin dan menghargai waktu dan tepat waktu. Thank you. Kedua, selalu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Tentu harus. Ketiga, memotivasi tapi tidak menggurui. Thank you. Dekat dengan mahasiswa tapi masih mempunyai batas wajar. Memberi deadline tugas selalu tepat, tidak cepat, tidak terlalu lama juga. Mendorong mahasiswa untuk lebih mengasah kemampuan dan mandiri dan tidak memanjakan mahasiswanya. Cara mengajar sudah sesuai dengan rencana proses perkuliahan atau sudah sesuai dengan metodenya. Singkat, jelas, padat. Penjelasan materinya sangat khas dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik, interaksi antara dosen dan mahasiswa sudah sangat bagus. Sistem belajar yang diajarkan cukup membuat menggali potensi mahasiswa.
kesabaran yang patut dicontoh, dan tegas dalam menanggapi pertanyaan sudah familiar. Sudah masuk dalam kriteria mahasiswa yang disukai. Terima kasih, Wahyuningsi. Kemudian siapa nih yang terakhir? Tanggapan saya tentang cara ngajar dari dosen sangat luar biasa baik. Alasannya kan dosen menjelaskan dengan sangat terperinci tentang bagaimana cara membuat akun sekolah, sehingga kami para mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran praktikum dengan sangat baik, dan keuntungannya kami mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan menyenangkan saat terjun ke pembelajaran online. Oke, terima kasih. Jadi masih ada sekitar 15-an ya yang Ibu nggak bisa bacakan semuanya. Pokoknya terima kasih banyak atas saran-sarannya, dan tentunya terima kasih sudah mengikuti kuis online pertamanya Ibu, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah Ibu akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf ya Ibu nggak bisa review satu persatu karena banyak sekali yang memberikan jawaban. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.